Andi Ramang, lahir di Baru, Sulawesi Selatan, 24 April 1924. Meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 26 September 1987. Andi Ramang adalah pemain sepak bola Indonesia dari PSM Makassar yang terkenal pada tahun 1950-an. Ia berposisi sebagai penyerang. Dia pernah mengantarkan PSM ke tangga juara pada era Perserikatan, serta pernah memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia. Ramang mulai memperkuat PSM Makassar pada tahun 1947. Waktu itu masih bernama Makassar Football Bank atau MVB. Melalui sebuah klub bernama Persis atau Persatuan Sepak Bola Induk Sulawesi, dia ikut kompetisi PSM. Pada sebuah pertandingan, ia mencetak sebagian besar gol dan membuat klubnya menang 9-0. Sejak itulah ia dilamar bergabung dengan PSM Makassar. Ramang memang sudah mulai menendang-nendang buah jeruk, gulungan kain dan bola anyaman rotan dalam permainan sepak raga sejak berusia 10 tahun. Ayahnya, yang bernama Nyoklo, adalah ajudan Raja Goa, Jonjong, Karaenta, Lembang Parang. Sudah lama dikenal sebagai jagoan sepak raga. Bakat Ramang memang menurun dari sang ayah. Mulanya ia memperkuat Bon Baru, kota kelahirannya, namun menjelang proklamasi 1945, ia membawa keluarganya pindah ke Ujung Pandang dan meninggalkan usaha warung kopi yang ia bangun bersama istrinya. Dan sejak saat itu Andi Anwar Ramang menjuarai Asian Football Qatar, yang dituan rumahi Qatar, pada tahun 1971 dan menjuarai beberapa kejuaraan bergengsi. Sambil melakoni profesinya sebagai pemain sepak bola, Ramang juga menjadi seorang keneprek dan tukang becak. Namun dalam sebuah wawancara di majalah Tempo, Ramang mengatakan bahwa ia terpaksa meninggalkan profesinya sebagai penarik becak, karena sibuk bermain bola. Hal itu membuat kondisi keluarganya yang tinggal menumpang di sebuah rumah temannya menjadi sangat memprihatinkan. Ramang memang tak bisa lepas dari lapangan sepak bola. Baginya, meninggalkan lapangan sepak bola sama saja menaruh ikan di daratan. Hanya bisa menggelepar-gelepar lalu mati, katanya. Setahun setelah kemenangan klubnya 9-0 dalam kompetisi PSM, Ramang sudah keliling Indonesia bermain bola. Tapi ketika ia kembali ke Makassar, seorang datang melamarnya bekerja sebagai opas di Dinas Pekerjaan Umum, DPU. Gajinya tak pernah naik, tetap saja 3.500. Untungnya hanya satu, ia masih tetap bisa bermain bola. Pada tahun 1952 ia menggantikan Sunardi, kakak Suwardi Arlan mengikuti latihan di Jakarta. Ini menyeretnya menjadi pemain utama PSSI. Didampingi Suwardi Arlan di kanan dan Nur Salam di kiri, ia bagai kuda kepang di tengah gelanggang. Permainannya sebagai penyerang tengah sangat mengagumkan. Maka setahun kemudian ia keliling di beberapa negeri asing. Namanya meroket menjadi pemain favorit penonton dan disegani pemain lawan. Pada lawatannya tahun 1954 ke berbagai negeri Asia, Filipina, Hong Kong, Muang Thai, Malaysia, PSSI hampir menyapu seluruh kesebelasan yang dijumpai dengan gol menyolok. Dari 25 gol, dan PSSI hanya kemasukan 6 gol, 19 diantaranya lahir dari kaki Ramang. Berkat prestasi Ramang, Indonesia masuk dalam hitungan kekuatan bola di Asia. Satu demi satu kesebelasan Eropa mencoba kekuatan PSSI. Mulai dari Yugoslavia yang gawangnya dijaga Bara, salah satu kiper terbaik dunia waktu itu, klub Stade Reims dengan si kaki emas Raymond Kopa, kesebelasan Rusia dengan kiper top dunia Lev Yashin, klub Lokomotiv dengan penembak maut Gobukin, sampai Grasshoppers dengan Roger Valentine. Saat itu Ramang berjuang bersama Maulwi Saelan, Rashid, Harudin, Ramlan, Sidi, Tan Leong Hou, Aang Witarsa, Tio Him Chiang, Danu, Foa Sian Leong dan Jamiat.
Ramang dikenal sebagai penyerang khas gol. Ramang memang penembak liai, dari sasaran manapun, dalam keadaan sesulit bagaimanapun, menendang dari segala posisi sambil berlari kencang. Satu keunggulan yang masih diidamkan oleh setiap pemain bola kita hingga saat ini, terutama tembakan salto. Keahlian itu tampaknya karunia alam untuk pribadi Ramang seorang sebagai bekas pemain sepak raga yang ulung. Gol melalui tendangan salto yang indah dan mengejutkan seringkali dipertunjukkan oleh Ramang. Satu di antaranya saat PSSI mengalahkan RRC dengan 2-0 di Jakarta. Kedua gol itu lahir dari kaki Ramang, satu di antaranya tembakan salto. Itu pertandingan menjelang kejuaraan dunia di Swedia, 1958. Pertandingan kedua dilanjutkan di Peking, Indonesia kalah dengan 3-4, sedang yang ketiga di Rangoon, juga melawan RRC, dengan 0-0. Sayang sekali lawan selanjutnya ialah Israel, yang tak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, maka PSSI terpaksa tidak berangkat. Mendengar kehebatan Ramang di lapangan sepak bola, tak heran jika pada tahun 1950-an, banyak bayi lelaki yang lahir kemudian diberi nama Ramang oleh orang tuanya. Jika Ramang ditanya mengenai pertandingan paling berkesan, di sejumlah media, ia menyebut ketika PSSI menahan Uni Soviet 0-0 di Olimpiade Melbourne 1956. Ketika itu saya hampir mencetak gol. Tapi saya ditarik dari belakang, kata Ramang. Kejayaan Ramang ternyata singkat, tahun 1960, sesudah namanya sempat melangit ia dijatuhi skorsing. Ramang dituduh makan suap. Tahun 1962 ia dipanggil kembali, tapi pamornya sudah berkurang. Pada tahun 1968, dalam usia 40 tahun, Ramang bermain untuk terakhir kalinya membela kesebelasan PSM di Medan, yang berakhir dengan kekalahan. Meskipun setelah itu karirnya di sepak bola tidaklah betul-betul mati. Saat ia sedang menggelepar-gelepar seperti ikan di daratan, ia mendapatkan panggilan Bupati Blitar untuk menjadi pelatih di sana. Karir kepelatihan Ramang juga tercatat di PSM dan Persipal Palu. Sewaktu menjadi pelatih di Persipal, ia bahkan pernah dihadiahi 1 hektar kebun cengkeh oleh masyarakat Donggala, Palu, karena prestasinya membawa Persipal menjadi satu tim yang disegani di Indonesia. Penghargaan seperti ini tak pernah ia dapatkan di PSM Makassar. Tetapi menjadi pelatih sepak bola ternyata tidak mudah bagi seorang tamatan sekolah rakyat seperti Ramang. Ia kemudian harus disingkirkan pelan-pelan hanya karena ia tidak memiliki sertifikat kepelatihan. Dalam melatih, Ramang hanya mengajarkan pengalamannya ditambah dengan teori yang pernah ia dapatkan dari mantan pelatih PSSI, Uni Pogatnik, yang ia sangat hormati. Ramang pernah menyebut bahwa pemain sepak bola sepertinya tidak lebih berharga dari kuda pacuan. Kuda pacuan dipelihara sebelum dan sesudah bertanding, menang atau kalah. Tapi pemain bola hanya dipelihara kalau ada panggilan. Sesudah itu tak ada apa-apa lagi, katanya dengan kecewa. Namun Ramang sudah berketetapan hati menutup kisah masa lampaunya itu. Buat apa mengenang masa-masa seperti itu sementara orang lebih menghargai kuda pacuan, katanya. Kekecewaan itu tampaknya begitu berat merundungnya, hingga ia seringkali sengaja sembunyi hanya untuk mengelak wawancara dengan wartawan. Meski banyak dorongan dan tawaran buat menulis biografinya, ia selalu menggelengkan kepala. Dulu katanya, memang pernah ada seseorang yang menerbitkan riwayat hidupnya. Tapi ia sendiri sudah lupa judul buku dan nama penulisnya. Suatu malam pada tahun 1981, sehabis melatih anak-anak PSM, Ramang pulang dengan pakaian basah dan membuatnya sakit.
6 tahun ia menderita sakit di paru-parunya tanpa bisa berobat ke rumah sakit karena kekurangan biaya. Pada tanggal 26 September 1987, di usia 59 tahun, mantan pemain sepak bola legendaris itu meninggal dunia di rumahnya yang sangat sederhana yang ia huni bersama anak, menantu dan cucunya yang semuanya berjumlah 19 orang. Ramang dimakamkan di TPU Panaikang. Untuk mengenang jasanya, sebuah patung di lapangan Karbosi dibuat untuknya. Selain itu hingga sekarang salah satu julukan PSM Makassar adalah Pasukan Ramang. Ironis memang mengetahui kisah hidup mantan bintang sepak bola itu. Apalagi Ramang kini hanya diapresiasi dengan sebuah patung yang dibuat seadanya, yang berdiri di pintu utara lapangan Karbosi. Belum lagi istilah-istilah dari mulut ke mulut yang mengatakan, Toami Ramang. Seolah hanya sekedar sebutan atau kalimat untuk melucu saja, tanpa tahu latar belakang dari pemilik nama dari Ramang. Semoga bisa memberi inspirasi bagi kita semua, walau hanya sebagai penambah pengetahuan atau wawasan saja, bahwa Makassar pernah memiliki putra daerah yang handal dan bisa dibanggakan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami.